Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mencoba mulai praktikum sederhana studi kasus surat menggunakan PHP natif dan AngularJS, alangkah baiknya kita mengetahui dasar daripada AngularJS. Oke. AngularJS itu ada controller, scope, dan modul. Yang pertama modul. Modul itu untuk mendefinisikan scope tag atau area kerja daripada AngularJS di badan coding HTML ataupun PHP. Oke, cara mendeklarasikan atau cara menyertakannya yaitu dengan menambahkan direktif nge-app atau ng-app pada PHP-nya atau HTML-nya. Nge-app ini mendeklarasikan scope body AngularJS. Jadi kalau tidak menggunakan direktif modul nge-app ini, maka bisa dipastikan tidak akan berjalan beberapa kode yang ada di AngularJS tersebut. Oke, coba langsung saja. Sebelumnya kita akan download dulu, atau kalau sudah download saya jabarkan di sini. Kalau belum download silakan download, yaitu library-nya angular.min.js. Kita masih menggunakan versi AngularJS, belum versi Angularnya, karena dasarnya tuh kita harus memahami ini dulu. Oke. Setelah itu kita akan membuat file baru yaitu index.php. Terus kita akan coba membuat coding mengambil library atau meload library-nya. Jadi sebelumnya kita harus load dulu library daripada AngularJS tersebut supaya bisa dijalankan angular.min.js. Oke. Setelah kita jabarkan seperti ini, kita akan mencoba memisahkan coding AngularJS-nya agar tidak menjadi satu di index.php. Boleh dalam satu ini atau boleh di luar. Di sini saya akan mencoba menuliskan di luar. Yaitu kita ketikkan membuat JS-nya praktek.js. Oke. Setelah kita jabarkan, jangan lupa kita load library-nya supaya jalan nanti praktek.js. Oke. Kita membuat variabel misalkan aplikasiku untuk menampung modulnya, yaitu dari Angular modul seperti ini. Nama modulnya misalkan aplikasi. Setelah itu seperti ini. Oke. Baru kita jabarkan modul itu ke PHP-nya dengan menambahkan direktif nge-add, nama nge-app-nya yaitu aplikasi. Kita bisa jabarkan di tag area HTML. Berarti kalau di sini lingkup scope tag-nya tuh seluruh ini. Apabila di body, maka direktif modulnya itu di area body. Namanya aplikasiku. Seperti ini. Oke, setelah kita menjabarkan nama modul, kita membuat controller. Controller itu apa? Bertugas untuk mengontrol data dan alur kerja dari web yang kita buat. Jadi untuk menghandle coding kita, itu kita menggunakan controller. Di dalam controller nanti itu ada sebuah objek namanya scope, di mana objek itu bisa menampung metode, function, prosedur, dan variabel. Oke, langsung saja tambahkan di sini aplikasiku controller seperti ini. Kita buat nama controllernya, misalkan aplikasi controller seperti ini. Habis itu function kurung buka modelnya scope satu kurung koral buka tutup. Oke, jangan lupa kita tambahkan direktif controllernya. Kita bisa menjabarkan di body, berarti kalau kita jabarkan di body, maka area kerja controller itu di seluruh area kerja body. Misalkan saya akan coba di bagian
div saja, yaitu nge-controller. Di sini kita jabarkan yaitu aplikasi controller. Oke. Seperti yang di penjelasan tadi, bahwa scope itu merupakan objek yang bisa berisi metode, baik prosedur atau function, dan variabel. Oke, kita coba menjabarkan di situ. Misalkan negara, kita beri nilainya yaitu Indonesia. Bagaimana menjabarkan atau mengambil data Indonesia yang ditampung pada variabel negara? Kita coba menampilkannya langsung di sini, negara, seperti ini. Langsung panggil. Oke, ini dia. Maka langsung tampil di sini yaitu Indonesia. Oke. Di dalam area kerja ini atau controller atau modul, dalam satu modul bisa ada 2 controller. Oke, coba kita akan mengcopy dan mempastekan. Misalkan saya berikan controller 1, ini controller 2. Misalkan ini saya berikan namanya yaitu sama-sama India, tapi di area kerja controller 2. Makanya saya jabarkan. Oke. Kita lihat sama-sama mempunyai variabel negara, tapi dia di beda controller. Kita cek. Oke, ini controller 2. Misalkan saya tampung di paragraf seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini dia. Setelah kita mengetahui menjabarkan variabel, bagaimana kita akan menjabarkan suatu metode? Misalkan di sini scope, kita bikin nama metodenya misalkan get message misalkan. Maka ini function. Oke. Seperti itu. Langsung saya berikan pesannya. Itu langsung saya berikan pesan dari controller 1. Oke. Terus bedanya yang ada di sini get message ini, yaitu dia mempunyai suatu parameter, misalkan value, isi pesannya. Nah, seperti ini. Oke. Nanti pesan ini dijalankan pada saat user mengklik tombol, maka kita menggunakan direktif atau event klik. Misalkan saya jabarkan di sini button, misalkan switch. Karena di area kerja controller 1, bagaimana membuat event klik, yaitu ngeklik seperti ini. Setelah itu kita berikan get message, kita copy paste, terus coba kita buat isinya yang di controller 2. Controller 2 ini ada value, misalkan
pesan dari controller. Wah, misalkan pada tag misalkan HTML seperti ini. Kita coba. Oke, maka keluar. Oke, ini dia. Jadi kita bisa menambahkan parameter pada area metodenya. Oke. Ini dasar daripada penggunaan AngularJS untuk studi kasus kita. Yang terakhir dasarnya yaitu kita menggunakan model yang sering kita pakai nantinya, yaitu kita ingin mencoba menjabarkan di area controller 2. Misalkan saya tambahkan, yaitu saya input tab teks ngemodel, misalkan namanya pesan. Oke. Jadi ngemodel ini merupakan direktif untuk sebuah bisa menampung data variabel yang akan kita tampilkan di area kerja kita. Misalkan saya langsung tampilkan di area kerja pesan, terus saya ganti di value method di controller 2 yaitu pesan. Jadi nanti nilai pesan ini akan tergantung atau akan berubah isinya sesuai dengan apa yang ketikkan di model pesan ini. Oke, coba kita reload. Misalkan saya berikan ini pesan dari model dan kita klik, maka seperti ini jadinya. Oke, nanti ngemodel ini kita sering gunakan apabila kita ingin membuat coding simpan ubah hapus yang nanti kita gunakan menangkap data inputan yang diketikkan oleh user. Oke, sekian, terima kasih. Dasar memahami studi kasus kita untuk membuat aplikasi e-surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.